الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan oleh Allah Alkitab, Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawati, mereka yang membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka adalah orang-orang yang beriman. Kita disuruh membaca Quran dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan. Apa maksud daripada haqqa tilawati? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tilawatul Quran haqqa tilawati ay yashtarika fihi al-lisanu wal aqlu wal qalbu. Orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan haqqa tilawati harus diikuti dengan 3, baru dikatakan haqqa tilawati, baru dikatakan membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Mereka lah orang-orang yang beriman. Harus memenuhi 3 syarat. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Yang membaca Quran dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yashtariku fihi lisan. Yang pertama lisannya membacanya. Wal aqlu, dengan akalnya juga membaca. Wal qalbu, dengan hatinya. Jadi harus memenuhi 3 syarat. Kalau ingin membaca Quran dengan sebenarnya bacaan, dengan lisannya, dengan akalnya, dengan hatinya. Fahazzul lisan, bagian lisan bagaimana dikatakan dengan lisannya membaca dengan sebenar-benarnya? Tashihul huruf, membacanya dengan tajwid, dengan makharijul huruf, waqaf wal ibtida, berhenti dan mulainya. Itu haknya, bagian daripada haqqul lisan. Agar membacanya dengan haqqa tilawati, yang pertama lisannya dibenarkan dulu. Baca Qur'annya dengan tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, ya, kemudian cara berhentinya di mana dan mulainya di mana. Namanya fahazzul lisan tashihul huruf, membenarkan huruf-huruf Al-Qur'an. Wa hazzul aqli tafsirul ma'ani. Kemudian bagaimana dengan akalnya? Kalau akalnya dengan apa? Berarti dengan maknanya. Tahu ini maksudnya apa? Ayat ini bercerita tentang apa? Walaupun tahapan pertama membacanya sudah dapat pahala. Di Quran kelebihannya. Kita membacanya saja sudah dapat pahala per huruf. Beda dengan yang lain. Quran ini diganjar per huruf. La aqulu alif lam mim harf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wal mimun harf wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Kalau Quran per hurufnya udah diganjar 10, satu huruf. Alif lam mim ada 3 huruf, berarti 30. Jadi membacanya dengan benar saja sudah diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya. Nah, apalagi kalau bacanya diulang, apalagi yang menghafal Quran ini yang tiap hari membacanya. Ngapal itu enggak cukup sekali 2 kali bacanya, berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Bahkan mengulangnya lagi, dihafal lagi, itu pahalanya besar. Tapi baru 1/3 daripada haqqut tilawah. Baru 1/3 daripada haqqut tilawah. Kemudian maknanya, maka baca terjemahannya, baca tafsirannya, asbab nuzulnya, tafsirannya yang kita kaji bersama Profesor Syekh Al-Munawwar, kita baca, memahami. Itu dalam rangka kita haqqut tilawatih. Memahami maknanya, tafsirannya, maksudnya daripada ayat tersebut. Wa hadzul aqli tafsirul ma'ani, mengetahui makna-maknanya. Wa hadzul qalbi al-itti'azu wa ta'assur
wal amal. Baru yang ketiga, bagian daripada hati itu mengambil pelajaran, tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kita suruh baca dengan mentadabburi ayat. Jadi seakan-akan itu ayat turunnya sama kita. Kalau ayat azab itu seakan-akan turun itu ayat sama kita. Ngambil pelajaran namanya tadabbur. Bukan makna lagi, tapi mentadabburi ayatnya. Seakan-akan nih ayat turun sama kita. Seakan-akan ini perintah tersebut turun sama kita. Seakan-akan ini larangan turun sama kita. Ya, kemudian mengamalkan hadzul qalb. Ya, nah inilah baru sempurna dikatakan. Ya. Fa haqqut tilawah yashmalu umuran thalathatan. Maka yang disebut haqqut tilawah, yang pertama tashihul huruf bil lisan wa hadha huwa tajwid. Yang pertama, maka yang disebut haqqut tilawah itu yang pertama membenarkan lidah kita, dan inilah yang disebut dengan tajwid, belajar ya. Fahmul ma'ani bil aqli hadza an tariq tafsir, memahami makna ini berarti tafsir. Al-itti'adzu wa ta'assur ya, mengambil pelajaran dan ada bekasnya daripada apa yang kita baca. Ini namanya wahadza an tariqil qalbi. Ini dengan cara hati. Ambil pelajaran. Nah, maka dikatakan faman atqana tajwid. Barang siapa yang bacaan Qur'annya tajwidnya udah bagus, faqad a'ta at-tilawata thulutsa haqqaha. Kalau baru baca dengan tajwid, makhraj sifat baru mau dapatkan sepertiga daripada haqqat tilawah. Baru haqqat tilawah. Usikum nafsi bitaqwallah. Tinggal kita ada di mana nih kira-kira. Wa baqiya alaihi thulutsan, tersisa 2/3. Masih ada 2/3 daripada haqqat tilawati ulaika yu'minuna bih. Mereka yang beriman kepada Al-Qur'an. Apa yang dibaca, diambil pelajaran dan diamalkan. Ini namanya haqqat tilawati. Wala yanbaghi tasahhulu bitajwidi bihujjatin annahu laysa huwal maqsud. Tapi jangan menggampangkan, udah enggak usah pakai tajwid baca Quran, kan bukan tujuannya dari Quran itu adalah tujuannya adalah dengan bacanya dengan tajwid, tapi memahami maknanya dan mengamalkannya. Nah, ini salah ya, paham ini. Ya, maka dikatakan wala yanbaghi tasahhulu bitajwidi bihujjati annahu laysa huwal maqsud. Jadi jangan jadi alasan. Yang penting kan kita pahami ayatnya, maknanya dan mengamalkan. Enggak. Maka dikatakan na'am al-maqsudut tadabbur wal fahmu walakinna tajwid huwa tariqul fahmi. Ya, benar bahwasanya tujuan daripada membaca Al-Qur'an adalah mentadabburinya dan mengamalkannya. Akan tetapi tajwid adalah bagian daripada cara untuk memahami Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran. Susah orang mentadaburi Al-Quran kalau baca tajwidnya nggak benar. Ya, itu. Maka untuk memahami mentadaburi ayatnya, kita kudu baca Quran dengan tajwid. Wal fahmu tariqul amal. Kalau sudah faham maksudnya, ya baru. Wal fahmu tariqul amali wat tatbiq. Sudah paham baru kita amalkan. Jadi ada tahapan agar orang bacanya dengan tadabbur. Gimana kalau baca cepat-cepat enggak pakai tajwid? Susah tadabburnya. Maka sebelumnya kita bahas tentang tartil. Baca Quran dengan tartil udah kita bahas. Sekarang dengan tadabbur, tahapan kedua. Tinggal kita mengamalkan apa yang sudah kita pahami daripada ayat-ayat Al-Quran, maksudnya apa, dan kita amalkan. Nah, inilah yang disebut dengan haqqat tilawah. Nah, baru namanya haqqat tilawah yang diturunkan oleh Allah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Oleh kita kufur terhadap Al-Quran yang kita baca, yang kita fahami, tapi kita amalkan, maka mereka adalah orang-orang yang rugi.
Qala ba'du salaf, nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Tidak hanya sekedar bacaan. Walaupun Al-Quran kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatih wa nuzila bitawatur. Ya, walaupun Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah yang membacanya bernilai ibadah. Ibadah juga bacanya. Dapat pahala juga. Tapi Quran juga tidak hanya dibaca, tapi Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Ya. Al-Quran, maka istilah Quran itu bukan hafiz. Orang yang hafal Quran itu bukan hafiz, tapi hamilul Quran. Ya, sekarang sudah banyak orang menggeserkan. Ya, sebenarnya al-hafiz itu alladzi yahfazul ahadits Rasulillah mi'ata alf hadis matanan wa sanadan jarhan wa ta'dilan. Jadi kata-kata hafiz itu bukan orang yang hafal Quran, Pak. Banyak orang bilang al-hafiz, padahal al-hafiz itu al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, al-hafiz as-Suyuti, ya, Khatimat al-Hufaz Sayyid Ahmad Siddiq al-Ghumari. Al-hafiz orang yang hafal hadis Rasul 100.000 hadis lebih dengan sanadnya, hafal sanadnya, rawi-rawinya, matannya hafal, jarah, mengetahui ini fulan ini siqah dan tidak siqah, kredibel dan tidak kredibel, memahami semua, itu namanya al-hafiz. Sedangkan orang yang hafal Quran namanya, apalagi mengamalkan, namanya hamidul Quran. Apa namanya? Hamidul Quran. Maka yang kita baca At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Jadi udah salah pergeseran makna. Ntar yang hafal hadis namanya apa? Maka sekarang kurang berkembang orang yang hafal hadis, tapi alhamdulillah sudah ada musabaqatu hifdzil hadis. Sudah ada lomba menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang yang hafal Quran namanya hamil. Orang yang hafal Quran belum tentu hamilul Quran juga. Ya. Dikatakan orang yang baca Quran hamilul Quran, yahmiluhu ilal jannah, namanya hamil Quran. Tapi kam min qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Tapi ada juga berapa banyak orang yang membaca Al-Quran dan Quran melaknatnya. Lah kok bisa baca Quran, Quran melaknatnya? Idza marra bi ayah, idza marra bi amrin. Kalau dia melewati ayat-ayat tentang perintah, dia langgar perintah tersebut. Ketika marra bi ayatin nahyin, ketika dia melalui ayat-ayat larangan, dia malah kerjakan. Nah, ini yang disebut dalam hadis kam min qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Quran, tapi Quran justru malah melaknatnya. Lewat ayat-ayat perintah, dilanggar perintahnya. Ada nggak yang baca Quran melanggar? Ada. Ya. Apalagi nggak baca, banyak. Ya, yang baca Quran jangan pikiran begitu. Ya. Orang yang baca Quran dan mengamalkan, itulah orang-orang yang haqqa tilawati. Nazal al-Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhu tilawatahu amalan. Maka jadikan membaca Quran bagian daripada beramal. Kenapa? Karena membaca Quran juga bagian daripada perintah. Apa ayatnya? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran juga bagian daripada perintah. Suruh kerjakan. Bagian daripada mengamalkan isi Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Walihada kana ahlul Qur'ani humul alimuna bih. Maka yang disebut ahlul Quran, mereka yang alimuna bih, yang mengetahui maksud-maksud daripada Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Wal amiluna bima fih, sudah dia paham, dia amalkan itu isi Al-Quran. Wa in lam yahfazuhu an dhahri qalbin, walaupun dia enggak hafal Quran, bisa enggak jadi ahli Quran? Bisa.
Walaupun dia nggak hafal isi Quran, bisa jadi ahli Quran karena dia terus membaca Quran. Mohon maaf, banyak kisah-kisah ada orang yang nggak hafal Quran, tapi setiap hari dia punya bacaan. Ada saya kisah seorang nenek-nenek ya dari kawan saya itu sudah berapa puluh tahun kuburannya dibuka masih utuh. Ternyata dia punya amalan. Apa amalannya? Dia punya bacaan khataman di waktu duha sama khataman di waktu malam tahajud. Ya, jadi boleh sholat kita sambil baca Quran, sholat sunnah ya. Sholat duha dia taruh Qurannya sambil baca, dia khatam di waktu duha. Ada khataman dia di waktu malam. Dan mentadaburi ayatnya, maknanya sambil dibaca maknanya, artinya. Ya, kemudian diamalkan isi Quran. Ya. Maka dikatakan yang disebut ahlul Quran, dia memahami Quran, dia mengamalkan Al-Quran, wa illam yahfazuhu an dhahri qalbin, walaupun belum hafal di luar, belum hafal tapi dia memahami dan mengamalkan, bisa juga disebut sebagai ahlul Quran. Falaisa min ahlihi wa illam, dikatakan wa amma man hafiza walam yafhamhu walam ya'mal bima fihi falaysa min ahli. Kalau ada orang yang hafal Quran ya, kemudian enggak paham apa yang dibaca dan enggak mengamalkan isi Al-Quran, maka belum dinamakan ahlul Quran. Jadi ada tahapan lagi, jangan berbangga-bangga sudah hafal Quran, tapi ada tahapan selanjutnya memahami dan mengamalkan Al-Quran. Yang belum hafal Quran pun bisa menjadi ahlul Quran. Ya, asal memahami, membacanya, maknanya, kemudian mengamalkan. Qalu wa li'anna al-imana afdalul a'mal, karena sesungguhnya iman itu adalah sebaik-baiknya amal. Wa fahmul Qur'an wa tadabburuhu huwallazi yusmirul iman, karena tadabbur daripada Al-Qur'an itu yang menimbulkan, yang membuahkan hasil daripada iman. Tadabbur yusmirul iman, jadi menumbuhkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang masih takut dengan corona, tidak takut sama Allah, banyak. Ya. Pakai masker, cuci tangan, sholat kagak. Ada yang begitu? Yang begini namanya takut corona. Padahal di Quran disebutkan orang yang enggak sholat, ya, apa masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Ada neraka saqar tuh orang-orang yang kagak mau sholat, disiapin neraka. Pakai masker, pakai tapi banget. Tuh bocah keluar rumah emaknya sama babanya dimarahin. Tapi kalau tidur kagak dibangunin sholat. Ini namanya takut corona, enggak takut Allah. Tapi udah pakai masker di tangan, sholat, ini bagus. Yang hancurnya kan begitu. Akidah kita, iman kita digerogoti, anak-anak kita, cucu-cucu kita digerogoti imannya. Lebih takut ke corona, enggak takut dengan azab Allah. Padahal di Quran orang ahli neraka udah disebutkan Quran. Enggak mau masuk surga disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dia baca Quran dengan sebenar-benarnya bacaan, ya, dia sholat. Ada enggak wanita masker mulutnya ditutup, auratnya kebuka? Ada? Kira-kira ini takut corona enggak? Enggak takut Allah. Jalan kemana-mana, pakai masker. Pahanya kan kemana-mana. Ini orang yang takut corona, nggak takut Allah. Ada yang begitu? Ada. Ini takut corona. Yang takut Allah, dia pakai masker ikhtiar, tapi tutup aurat. Kan sekarang orang lebih takut pemerintah daripada Allah. Ya, ini ngomong begini bukan saya melarang pakai masker, enggak, pakai masker tapi tutup aurat bagi yang wanita.
Pakai masker, cuci tangan, sholat jangan ditinggal. Ini coba ada razia orang yang kagak sholat. Ini razia masker doang sih. Coba razianya razia sholat subuh, razia ya. Razia jilbab. Yang kagak wanita kagak pakai jilbab, razia suruh nyapu pinggir jalan. Insya Allah negerinya aman. Hah? Ada enggak kira-kira? Susah. Yang dirazia masker, yang kagak pakai jilbab biarin aja. Ya, ini anak-anak kita khususnya kita tanamkan ya. Anak kita tanamkan khusus nih anak-anak kita yang kita punya anak keluar rumah pakai masker, nak pakai masker. Tapi auratmu kudu ditutup. Ya, panasnya api neraka lebih panas. Yang kita pikirkan tuh bukan matinya, tapi setelah mati yang kita pikirkan tuh. Ya. Ini keyakinan tuh harus lebih kuat kepada Al-Qur'an. Maka memahami makna-makna Quran agar kita ya fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Fadzakir bil Qur'an, ngambil pelajaran daripada Al-Qur'an mereka yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ini baca doang. Kagak paham maksudnya, kagak mentadaburi maknanya dan enggak mengamalkan Al-Qur'an. Inilah yang disebutkan min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Quran masih melaknat dirinya. Ya, ini masa-masa begini kan susah, Pak. Ngajinya ya sebagian pada takut enggak mau ngaji, kemudian sekolahnya libur, anak-anak kagak ada pengajian, imannya enggak pernah diasah. 2 tahun anak kita kagak ngaji. Gimana coba? Sholat di rumah udah hancur-hancuran. Ya, imannya udah pada hancur-hancuran. Ini yang kita takutkan. Kalau mati udah biasa. Kata Imam Asy-Sya'rawi, "Al-mautu laisa a'zamul masaib, walakin a'zamul masaib." Ya, kematian bukanlah musibah yang paling besar. Karena kematian sunnatullah. Karena kematian adalah sunnah Allah. Semua juga mati. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi musibah yang paling besar sudah hilang rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa nahnu ala qaidil hayah. Yang paling besar musibah itu kalau hilang rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita masih hidup. Masker pakai, sholat kagak. Udah hilang rasa takut kita sama Allah. Lebih takut dengan kematiannya, bukan yang di belakang daripada kematian. Ini manusia sekarang banyak begitu. Ya. Kita ikhtiar perlu. Ikhtiar. Ya. Ikhtiar kita perlu ikhtiar, cuci tangan, pakai masker, ya itu jaga jarak. Tapi kata kayak Mahfud apa kemarin? Yang jaga jarak habis sholat jangan salaman. Habis jaga jarak sholatnya salam, lebih sholat sama aja, nempel-nempel juga. Ya, ini intinya apa? Intinya haqqat tilawah itu 3. Yang pertama membacanya, mentadaburi dan memahaminya, mengamalkan. Kita baca mulu Al-Quran, bagaimana azab orang-orang munafik, orang yang kagak sholat, orang yang berzina, orang yang berjudi dan sebagainya, ya, makan yang haram, memakan riba, itu kan sudah disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau kita sudah tahu, tapi sudah membacanya, sudah hatam Quran tiap tahun, tiap Ramadan hatam Quran. Nah, ini jangan sampai kita tidak mendapatkan haqqut tilawah. Wa amma mujarradut tilawati min ghairi fahmin wala tadabburin fayaf'aluha ad-barr wal fajir. Sedangkan orang yang hanya membaca Al-Qur'an saja tanpa memahaminya, tanpa mentadaburinya, itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik. Orang kafir itu ada yang baca Quran juga. Orang-orang yang talis itu ada yang hafal Quran.
Bahkan ada orang orientalis namanya Winsing, punya kitab namanya Al-Mu'jam Mufahras li Alfadhil Hadis. Kalau nggak salah ada 8 jilid untuk mencari hadis dalam kutubut tis'ah. Kitab yang 9 hadis Rasul. Itu orang orientalis. Jadi orang orientalis adalah orang barat yang mempelajari timur, mempelajari Islam. Walaupun nanti tujuannya macam-macam. Ada yang tujuannya menghancurkan, ada yang tujuannya ilmiah dan sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh orientalis. Nah, jadi kalau membaca itu bisa dilakukan oleh al-fajir wal bar, orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik. Bisa nggak baca Quran? Bisa. Wal mu'min wal munafik, orang beriman dan orang munafik. Apa dalilnya? Wa mathalul fajirul ladzi yaqra'ul Qur'an. Dan orang-orang yang fajir, yang berbuat maksiat, yang baca Quran, kamatsalir raihanah. Riha thayyibun wa ta'muha murrun. Seperti raihanah. Raihanah itu buah kemangi. Kemangi. Baunya wangi, rasanya rada pahit. Ini orang yang berbuat maksiat, ya, dia baca Quran seperti raihanah, walaupun masih tercium baunya, tetapi rasanya pahit. Jadi nanti disebutkan tuh orang baca Quran dan mengamalkan, orang yang tidak beriman baca Quran diistilahkan dengan istilah-istilah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab At-Tibyan yang kita baca, ya, tahapan kedua tadabbur. Wa yustahabbu idza marra bi ayatir rahmah ay yas'alallaha ta'ala min fadli. Kalau disunnahkan kalau lewat ayat-ayat tentang rahmat, minta pada Allah. Bagaimana tahu ini ayat rahmat, ini ayat azab kalau dia tidak tahu maknanya? Ya, maka baca Quran, coba biasakan baca Quran sambil baca terjemah. Sekarang baca khatam Quran, entar baca terjemahnya yang dibaca agar tahu. Karena disunnahkan idza marra bi ayatir rahmah yas'alullah ta'ala min fadlih. Minta karunia Allah, minta ayat rahmah. Wa idza marra bi ayati azabin ayasta'iza minasyarr. Kalau lewat ayat-ayat tentang azab, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada azab neraka. Au minal azab wa yaqul Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Jadi kalau lewat ayat-ayat tentang surga, tentang rahmat, ya, minta Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Atau as'aluka al-afiyah min kulli makruh. Ya, aku mohon padamu tentang afiat. Afiat itu segala kebaikan tapi digunakan untuk ketaatan. Karena saya bahas ya, al-afiyatu fil jasad, al-afiyatu fil mal, al-afiyatu fil walad, al-afiyatu fid din. Jadi afiat itu ada 4. Agama afiat. Ada orang sehat tapi belum afiat. Ada orang sehat tapi belum afiat. Sehat tapi enggak sholat. Ini sehat belum afiat. Ada orang punya harta belum afiat. Hartanya buat judi, dia mau sedekah. Ada orang punya anak, ya, sehat tapi enggak afiat, enggak berbakti, enggak taat sama Allah. Maka afiat itu segala kebaikan, segala nikmat yang diberikan oleh Allah disalurkan untuk taat, namanya afiat. Maka idza marra bi ayah Allah ayat-ayat rahmat, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, atau inni as'aluka al-afiyah min kulli makruhin, dan segala yang dibenci, au nahwa dzalika. Kalau lewat ayat-ayat tentang mengesahkan Allah, idza marra bi ayati tanzihin lillahi subhanahu wa ta'ala nazzaha, dia mensucikan Allah subhanallah. Ya, ayat-ayat qulillahumma kemudian apa? Surat Al-Hasyr dibaca, ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Setelah itu baca subhanallah. Ketika berinteraksi dengan Quran, ketika dia baca ayat-ayat surga, minta agar dimasukkan ke dalam surga.
Apabila lewat ayat-ayat azab minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau lewat ayat-ayat tentang mengesahkan Allah, mensucikan Allah, maka dia baca subhanallah atau tabaraka wa taala atau jallat 'azamatu rabbina. Faqad sahha an Hudzaifah bin Yaman. Hadis sahih dari sahabat Rasulullah namanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, sahibu sirri Rasulillah. Hudzaifah bin Yaman orang yang dikasih tahu siapa orang-orang munafik daripada sahabat Rasul. Namanya Hudzaifah bin Yaman, sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin." Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an pernah salat ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Faftataha al-Baqarah. Kemudian baginda Rasulullah memulai dengan surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u inda mi'ah. Kata Hudzaifah bin Yaman, kayaknya ayat 100 pengen ruku oleh Rasulullah. Ya. Summa madha. Udah lewat ayat 100 belum ruku-ruku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu yusalli biha fi raq'atin. Kayaknya ini Al-Baqarah pengen dibaca satu rakaat dalam hatinya dia. Adanya kita pernah punya perasaan kayak gitu. Kalau imam lagi baca mukanya entar selesai, ternyata masih lanjut. Ya. Kalau kita begitu sholat di belakangnya baca Al-Baqarah enggak kelar-kelar bisa pulang gitu. Tinggal imamnya doang. Faqultu yarka'u biha. Ya. Kayaknya selesai Baqarah, ternyata lanjut Ali Imran. Summa ftataha An-Nisa, kemudian baca An-Nisa, faqara'aha. Ya. Baca Al-Imran, An-Nisa, faqar. Summa yaqra'u mutarassilan. Bacanya dengan tartil ternyata Rasulullah. Ya. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Rasulullah kalau lewat ayat di dalamnya ada tasbih, Rasulullah bertasbih. Fasabbih bismi rabbikal. Ya, ketika lewat ayat-ayat tasbih Rasulullah bertasbih. Wa idza marra bi ayati su'alin sa'al. Kalau ada ayat untuk memohon doa, ayat-ayat doa ya, ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ada Rabbana, banyak ayat-ayat tentang doa. Beliau minta pada Allah Subhanahu wa taala, idza marra bi ayati su'alin ya sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza, rawahu Muslimun fi sahihahu. Ya, wa kanat suratun Nisa fi dzalika waqt muqaddamatan ala Ali Imran. Pada waktu itu surat An-Nisa dulu baru Ali Imran. Ya, pada waktu itu katakan. Ya, karena turunnya ayat itu kan ya bukan berdasarkan tartibul mushaf. Dulu tuh Quran itu turun kapan? Berapa lama? 23 tahun tuh Quran turun. Ya, kalau misalkan tartib ayat terakhir turun tuh surat apa? Al-Baqarah. Surat ya Ali Imran akhirnya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu dalam ada khilaf ulama akhir ayat turun. Kalau al-yawma akmaltu lakum dinakum, masih ada beberapa bulan ayat Quran turun. Masih ada yas'alu, ayat-ayat kalalah masih turun. Ayatul dain masih turun. Wattaqu yawm apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba, ayat riba masih turun. Baru terakhir wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini kalau belajar ulumul Quran. Ya. Jadi dahulu ketika itu turun, ayat itu turun, An-Nisa dulu baru Ali Imran. Ya, wa kanat suratun Nisa fi dzalikal waqt muqaddamatan ala Ali Imran. Maka dalam hadis ini An-Nisa dulu baru Ali Imran. Ya, pada waktu itu wa kanat suratun Nisa, dan dahulu surat An-Nisa itu fi dzalikal waqt, pada waktu itu muqaddamatan, lebih dahulu baru Ali Imran. Qala ashabuna rahimahullahu ta'ala wa yustahabu hadha su'al wal isti'adhu wa tasbihu li kulli qari'in
maka disunnahkan memohon pada Allah, minta perlindungan, bertasbih likulli qarin, setiap yang membaca Al-Qur'an, sawa'un kana fis salati aw kharijan minha, baik dalam salat atau di luar salat. Ya. Ayat surat apa? Surat Al-Ghasyiyah. Akhirnya apa? Summa alaina hisabahum. Diajarkan Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, mudah-mudahan kami ini dihisabnya dengan hisab yang mudah. Jadi ada interaksi kita. Ya, baca ayat ya. Alaysa dzalika biqadirin ala ya. Apa? Surat Al-Qiyamah. Ayyuhyal mauta. Baca bala. Kemudian surat At-Tin baca bala wa ana dzalika minasyahidin. Jadi ada boleh dibaca, boleh. La yubtilus shalah, la yubtilus shalah. Ya, karena diperintahkan oleh Rasulullah membaca. Kalau lewat ayat-ayat permohonan mohon, ayat perlindungan minta perlindungan. Ketika ayat-ayat tanzih, ayat-ayat mengisahkan Allah, bertasbih mengisahkan Allah. Maka sawa'un kana fis shalah aw kharijan minha, baik dalam salat atau di luar salat. Qalu wa yustahabbu dzalika fis shalah, maka disunahkan yang demikian dalam salat, lil imami wal ma'mumi wal munfarid, baik dia imam, baik dia menjadi makmum ataupun dia salat sendiri. Ya, li'annahu du'aun, karena yang demikian adalah doa. Fastawau fih, maka sama baik yang imam, baik yang makmum, baik yang salat sendiri sama. Kata amini aqibas Fatihah, sebagaimana membaca amin setelah salat, setelah baca Fatihah. Ya, baik bagi imam, bagi makmum, dan bagi yang salat sendiri. Sunnah amin. Begitu pula berinteraksi. Ketika ayat-ayat permohonan dia minta, ketika azab minta perlindungan, ketika melewat ayat-ayat tentang mengisahkan Allah, dia mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min istihbab as-su'al wal isti'adzah wa madhhab asy-Syafi'i. Dan ini yang kami sebutkan disunahkan memohon dan minta perlindungan, huwa madhhab asy-Syafi'i, sesuai dengan pemahaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa jamaahiril ulama, dan mayoritas ulama rahimahumullah. Qala Abu Hanifah la yustahabbu dzalika bal yukrahu fis shalah. Tapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah tidak sunnah, akan tetapi makruh dalam salat. Was-shawabu qaulul jamaahir, dan yang benar ya qaulul jamaahir menurut Imam Nawawi. Was-shawabu qaulul jamaahir, pendapat mayoritas ulama tidak membatalkan salat, justru sunnah dan makruh. Ya, lima qaddamnahu, sebagaimana disebutkan dalilnya sebelumnya. Jadi kalau guru-guru kita ngajarin gitu, baca Al-Ghasyiyah, ya Allahumma hasibna hisaban yasira, lewat ayat-ayat, suruh tasbih, suruh minta perlindungan, minta permohonan pada Allah, itu boleh dalam salat ataupun di luar salat menurut pendapat mayoritas ulama, terkhusus mazhabuna, mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.